Persijap Jepara benar-benar bergerak cepat menyambut kompetisi Super League musim 2026-2027. Setelah resmi memperkenalkan Juan Cortés sebagai pelatih anyar, Laskar Kalinyamat langsung tancap gas di bursa transfer. Bukan hanya satu atau dua pemain, Persijap Jepara langsung memperkenalkan 9 pemain baru sekaligus. Menariknya lagi, salah satu pemain yang musim sebelumnya menjadi bagian penting Persijap juga resmi dipertahankan. Dia adalah bek yang memiliki pengalaman bermain di Liga India, Jose Luis Espinosa alias Tiri. Lalu siapa saja 8 pemain baru Persijap Jepara? Dan seperti apa komposisi skuad Laskar Kalinyamat untuk menghadapi Super League 2026-2027? Simak videonya sampai selesai. Juan Cortés jadi awal pergerakan besar Persijap. Persijap Jepara resmi menunjuk Juan Cortés sebagai pelatih anyar pada Sabtu, tanggal 15 Agustus tahun 2026 malam WIB. Kedatangan pelatih baru ini langsung diikuti pergerakan cepat manajemen di bursa transfer. Sehari setelah pengumuman Juan Cortés, Persijap langsung meresmikan sejumlah pemain anyar. Total ada 9 nama baru yang masuk ke skuad Laskar Kalinyamat. Kehadiran para pemain tersebut tentu menjadi sinyal bahwa Persijap ingin membangun skuad yang lebih kompetitif untuk menghadapi persaingan Super League musim 2026-2027. Berikut daftar rekrutan baru Persijap Jepara untuk Super League musim 2026-2027. 1. Marcos Blasco. Nama pertama adalah Marcos Blasco. Pemain ini berposisi sebagai bek kiri. Sebelum bergabung dengan Persijap Jepara, Marcos Blasco bermain di kawasan Eropa. Ia sebelumnya memperkuat ACS Caldes di Liga Moldova. Menariknya, Marcos juga memiliki pengalaman tampil di kompetisi Eropa. Pada kualifikasi Conference League 2026-2027, ia tercatat mendapatkan kesempatan bermain sebanyak 4 pertandingan. Kehadiran Marcos tentu memberikan opsi baru bagi Juan Cortés di sektor pertahanan sebelah kiri. 2. Oumar Bah. Berikutnya ada Oumar Bah. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah ini datang dengan pengalaman dari kompetisi Asia. Sebelum mendarat di Jepara, Oumar Bah memperkuat salah satu klub besar India, yaitu Kerala Blasters. Pengalaman bermain di Liga India menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Kini Oumar Bah akan menjadi salah satu pilihan Juan Cortés untuk memperkuat lini belakang Persijap. Dengan karakter sebagai bek tengah, Oumar diharapkan mampu memberikan kekuatan dan stabilitas di jantung pertahanan Laskar Kalinyamat. 3. Juan Douglas. Persijap juga mendatangkan Juan Douglas, pemain asal Brasil yang berposisi sebagai striker. Juan Douglas bukan pemain yang benar-benar asing dengan atmosfer sepak bola Asia Tenggara. Sebelum bergabung dengan Persijap Jepara, ia bermain untuk Melaka FC di Liga Super Malaysia musim 2025-2026. Pengalamannya bermain di Asia Tenggara tentu bisa menjadi modal penting. Kini tantangannya adalah membuktikan kualitasnya di kompetisi Indonesia dan menjadi salah satu mesin gol Persijap Jepara. 4. Paulo Rodrigues Santamaria. Berikutnya adalah gelandang tengah asal Costa Rica, Paulo Rodrigues Santamaria. Pemain ini masih berusia 25 tahun. Paulo Rodrigues memiliki pengalaman di level internasional setelah pernah mencatatkan 2 caps bersama timnas U23 Costa Rica. Klub terakhir yang dibelanya adalah Guadalupe FC dari Liga Costa Rica. Kehadirannya diharapkan dapat menambah kreativitas sekaligus kekuatan Persijap di lini tengah. Dengan usia yang masih relatif muda dan pengalaman internasional, Paulo bisa menjadi salah satu pemain menarik untuk diperhatikan musim depan.
5. Yaya Sogodogo. Persijap kemudian mendatangkan pemain dari Pantai Gading, Yaya Sogodogo. Yaya bermain di posisi penyerang sayap kiri. Pemain ini masih berusia 23 tahun. Pada musim sebelumnya, Yaya Sogodogo bermain bersama Ararat Yerevan di Liga Armenia. Kecepatan dan kemampuan bermain di sisi kiri akan menjadi opsi tambahan bagi Juan Cortés dalam membangun serangan. Jika mampu beradaptasi dengan cepat, Yaya bisa menjadi salah satu senjata Persijap di sektor sayap. 6. Rahmatsho Rahmatzoda. Kalau nama yang satu ini tentu sudah tidak asing bagi supporter Persijap Jepara. Dia adalah Rahmatsho Rahmatzoda. Pemain berusia 22 tahun tersebut kembali ke klub yang pernah membesarkan namanya di Indonesia. Rahmatsho pernah menjadi bagian dari skuad Persijap yang berhasil membawa Laskar Kalinyamat promosi ke Super League pada musim 2024-2025. Setelah meninggalkan Jepara, ia kemudian bermain untuk PSIM Yogyakarta pada musim 2025-2026. Rahmatsho juga memiliki pengalaman internasional bersama timnas Tajikistan dengan catatan 4 caps. Kembalinya Rahmatsho jelas menjadi transfer yang menarik. Dia bukan hanya pemain baru, tetapi juga memiliki hubungan emosional dengan Persijap dan pernah merasakan perjuangan membawa klub ini naik kasta. 7. Tegar Infantri. Persijap juga memperkuat sektor tengah dengan mendatangkan pemain lokal Tegar Infantri. Tegar berposisi sebagai gelandang bertahan. Kehadirannya memberikan tambahan kedalaman di lini tengah. Dengan jadwal kompetisi yang padat, kedalaman skuad tentu menjadi salah satu faktor penting. Juan Cortés kini memiliki opsi tambahan untuk mengisi posisi gelandang bertahan. 8. Ahmad Wadil. Pemain lokal ini bisa bermain sebagai sayap kanan maupun gelandang serang. Versatilitas tersebut tentu menjadi keuntungan bagi Persijap. Ahmad Wadil bisa memberikan alternatif ketika Juan Cortés membutuhkan pemain yang mampu bermain di sisi kanan maupun di belakang penyerang. Dengan masuknya Ahmad Wadil, pilihan di sektor ofensif Persijap semakin beragam. 9. Samuel Ofori. Nama terbaru adalah Samuel Ofori, bek tengah asal Ghana berusia 27 tahun. Samuel Ofori sebelumnya memperkuat klub kiri Fongsok Sen CFC. Kedatangan Samuel Ofori bisa menjadi alternatif pilihan Juan Cortés untuk memperkuat lini belakang Persijap. Dengan karakter sebagai bek tengah, Samuel Ofori diharapkan mampu memberikan kekuatan dan stabilitas di jantung pertahanan Laskar Kalinyamat. Selain mendatangkan 9 pemain baru, Persijap Jepara juga memastikan satu pemain penting tetap berada di Gelora Bumi Kartini. Dia adalah Jose Luis Espinosa alias Tiri. Pada Minggu, tanggal 16 Agustus tahun 2026, Persijap resmi memperpanjang kontrak bek tersebut untuk musim 2026-2027. Tiri memiliki pengalaman bermain di Liga India dan sebelumnya menjadi bagian dari skuad Persijap. Keputusan mempertahankan Tiri tentu menjadi kabar positif bagi lini pertahanan. Dengan adanya Tiri dan kedatangan Omar Bah, Marcos Blasco serta Samuel Ofori, Juan Cortés mendapatkan sejumlah opsi baru untuk membangun lini belakang Persijap. Komposisi transfer Persijap Jepara. Jadi, berdasarkan update hari ini, Persijap Jepara sudah mendatangkan 9 pemain baru, antara lain 1. Marcos Blasco, bek kiri. 2. Omar Bah, bek tengah. 3. Juan Douglas, striker. 4. Paulo Rodrigues Santamaria, gelandang tengah. 5. Yaya Sogodogo, penyerang sayap kiri. 6. Rahmatsho Rahmatzoda, gelandang bertahan. 7. Tegar Infantri, gelandang bertahan. 8. Ahmad Wadil, yang bisa bermain sebagai sayap kanan maupun gelandang serang. 9. Samuel Ofori, bek tengah.
Sementara satu pemain yang resmi bertahan adalah Jose Luis Espinosa alias Tiri. Yang perlu dicatat, aktivitas Persijap Jepara di bursa transfer masih belum selesai. Laskar Kalinyamat masih memiliki kesempatan untuk menambah kekuatan sebelum penutupan bursa transfer pertama Super League musim 2026-2027. Dengan kedatangan Juan Cortés, ditambah gelombang pemain baru yang cukup besar, menarik untuk melihat seperti apa wajah Persijap Jepara musim depan. Menurut kalian, dari 9 pemain baru tersebut, siapa yang paling berpotensi menjadi bintang Persijap Jepara musim 2026-2027? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar Super League, transfer pemain, dan sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya, salam olahraga.